Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan membahas saham BBRI, guys ya. Saham yang dulu itu adalah saham sejuta umat ya dan menjadi primadona investor di Indonesia. Namun akhir-akhir ini memang saham BRI ini sedang posisi tertekan. Nah, kita akan bahas. Tapi guys, sebelum lanjut guys, gue ingetin kembali bahwa channel Bang Omon-Omon sudah mengaktifkan gabung. Kalian bisa bergabung ya untuk mendapatkan rekomendasi saham-saham terbaik ya. Di tahun ini itu guys ya, sekilas dulu ya kita cerita ya. Di awal tahun itu kita sudah berhasil dapat 30% ya guys ya. Di tengah tahun itu juga kita dapat di atas 20% ya. Bahkan minimal itu kita dapat 10-an persen ya sebulan di channel membership ya. Ya oke guys, jadi kita lanjut lagi ke saham BBRI ini. Jadi guys, BBRI ini ya sepanjang 3 tahun terakhir ya, kita coba lihat guys. Ini sudah turun 43% ya. Ini termasuk penyumbang penurunan IHSG itu ya, adalah salah satunya adalah BBRI ini ya. Saham favorit dulu ya. Dulunya favorit tapi sekarang kok jadi kayak gini ya guys ya. Entah bagaimana nasibnya mereka yang dulu pegang di harga 6 ribuan ini, pasti tentunya sedang floating loss ya, kecuali mereka melakukan average down ketika kemarin di 2.600 gitu loh ya. Jadi memang banyak investor yang kecewa gitu guys ya dengan BBRI ini, karena mereka itu khawatir dengan masa depan ya. Masa depan BBRI. Kita coba lihat 1 tahun terakhir aja. Kalau 3 tahun, 1 tahun terakhir aja itu sudah minus 15% ya. 580 poin ya. Nah, pertanyaannya guys ya, apakah BBRI kedepannya itu bisa kembali ke 3 tahun lalu di harga 6 ribuan ke atas ya? Kita coba satu-satu dulu ya guys ya. Pertama kita lihat dulu ya bahwa ternyata akhir-akhir ini ya, dalam beberapa hari terakhir ini mulai terjadi akumulasi ya. Ini asing ya. Asing ini sudah mulai makan ya. Kemarin tanggal 8 ya. Tanggal 7 ya. 7 Agustus hari Jumat itu asing makannya gila-gilaan ya guys ya. Hampir 1 triliun. Mereka beli 789 miliar, jual itu 282 ya. Jadi memang asing dalam 1 hari aja itu sudah kumpulin BBRI itu super banyak gitu loh ya guys ya. Kita coba lihat ini ya, inflow. Nah, kita coba lihat pergerakan asing nih ya dalam 7 hari terakhir ya guys ya, di saham BBRI ternyata memang sudah mengumpulkan 1,5 triliun ya dalam 7 hari terakhir. Secara net buy itu 559 miliar ya, cukup besar banget ini ya, gede. Mereka inflow asing yang ke ini kalau 1 bulan terakhir ini lebih lumayan lagi ya, 8,737 triliun, tapi jualnya juga gede, 8,22, 144 miliar ya, malah lebih besar dalam 7 hari terakhir ya. Jadi memang ini ya guys ya, 1 bulan terakhir asing ini buang BBRI ya, jual terus. 7 hari terakhir ini akumulasi mulai besar-besaran ya, 1,5 triliun, netnya itu 559 M. 1 bulan terakhir itu malah 155. Jadi artinya ya, artinya BRI ini sangat diakumulasi dalam 7 hari terakhir ini ya. Kalau sebulan lalu ini malah banyaknya dibuang justru oleh foreign ya. Jadi memang BBRI ini guys, ini momentumnya sudah mulai harusnya ya guys ya, melihat
duit sebanyak itu masuk ke BBRI, harusnya sih mulai naik loh ya guys ya, harusnya ya BBRI ini. Tapi apakah kembali ke 6.000 3 tahun yang lalu? Ya tentunya kita coba lihat dari ini dulu ya guys ya. Kita lihat dari keuangan BBRI dulu ya. Oh sorry guys, ternyata di Q2-nya belum keluar ya. Tapi Q1 aja kita bisa lihat ya, dari 13 triliun menjadi 15 triliun ya, 15,4 triliun. Labanya itu sebenarnya naiknya malah seperti tahun 2024 lalu gitu loh ya guys ya. Seperti tahun 2024 lalu. Padahal ya banyak yang khawatir gitu loh dengan adanya Koperasi Merah Putih yang sebagian dananya juga pakai BBRI ya. Kekhawatiran terhadap makroekonomi ya, efek perang Iran dengan Amerika ya. Ada juga tarif Trump. Lalu kebijakan-kebijakan ya, kebijakan-kebijakan domestik yang dikhawatirkan oleh investor ini akan mengganggu kinerja BBRI. Tetapi di Q1 ini ternyata BBRI sendiri menjawab dengan performance yang lebih bagus gitu loh ya guys ya. Tentunya kita juga belum melihat secara detail ya. Kalau perbankan itu karena kita memang agak unik ya guys ya. Perbankan itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dari laporan keuangan laba atau EPS per 1 kuartal, tapi kita harus melihat detailannya ya. Apakah jualannya BBRI ini sudah dibarengi dengan pencadangan resiko gitu loh ya. Kalau laba sebesar ini, jualannya naik ya, jualan kreditnya naik dan dibarengi dengan pencadangan resiko ya, yang cukup ya artinya is okay ya. Artinya di masa depan tidak ada kekhawatiran akan adanya resiko yang tinggi gitu loh guys. Karena memang manajemennya sendiri sudah menyiapkan cadangan yang cukup ya. Perbankan itu seperti itu guys ya. Memang bisnisnya ini bukan bisnis jual putus guys, jual kredit guys mereka ini guys ya. Bank BRI ini termasuk ya, dia jualannya gede ya, dapat pendapatan adminnya naik ya, tetapi kalau di masa depan ternyata NPL-nya tinggi ya tentunya dia akan kesulitan gitu loh ya. Jadi memang kita belum bisa mengambil kesimpulan secara cepat hanya dari laporan kuartal kalau untuk perbankan ya. Kalau seandainya laporan kuartal ini ya naik tinggi ternyata dibarengi dengan penurunan cadangan kerugian yang lebih kecil ya tentunya kita belum mempercayai bahwa kinerjanya ini sudah oke. Tapi kalau peningkatan laba ini dibarengi juga dengan kecukupan cadangan kerugian, artinya manajemen BRI ya itu sudah bisa menjaga gitu loh guys ya. Di masa depan kita jadi menjadi sangat yakin bahwa BBRI ini akan mampu gitu loh menghadapi persoalan-persoalan ya, baik itu secara makro maupun mikroekonomi gitu loh ya. Karena memang sudah menyiapkan ya. Perbankan itu seperti itu guys ya. Oke, jadi BBRI itu labanya sebenarnya naik ya, tapi kita belum lihat secara detail. Secara Q1, Q2 juga belum keluar ya. Secara amount to date mungkin kita bisa lihat ya, BBRI sendiri, Bank Only itu memang versus tahun lalu itu juga naik. Jadi sebenarnya menurut gua sih di Q2 juga masih akan naik ya. Nanti mungkin di next video kita akan bahas secara lebih detail termasuk CKP-CKP-nya ya. Termasuk cadangan kerugiannya BRI ini apakah sudah dicadangkan secara cukup atau belum oleh manajemennya gitu ya. Oke, kita akan melihat fundamental chart dari BBRI itu sendiri ya. Kita akan lihat PE-nya guys. PE-nya ini juga memang posisinya murah sekali guys. Secara PE ini oke banget. Secara book value harusnya juga oke. Ya, ini oke. Diskon supernya kemarin ya, tanggal berapa ini?
awal Juli itu ya. Harganya kalau nggak salah sampai 2.600-an. Tentunya kalian yang ambil di harga itu ya tentunya sekarang aja sudah pasti agak ketawa ketiwi ya. Apalagi inflow asing kalau terus-menerus ya, terus-menerus seperti yang tadi ya, itu bakalan oke gitu ya. Secara akumulasi juga ya, ini juga statusnya adalah big accumulation ya. Jadi banyak yang ada yang ngumpulin ya. Ini brokernya ZP ini kita kalau lihat ini broker apa ini ya? Maybank ini mungkin asing itu mungkin diwakili oleh Maybank ini ya guys ya. Ini ada juga RX, ada AK. AK ini tidak terlalu asing, kadang-kadang domestik yang nyamar jadi asing. Tapi tiga ini rata-rata itu ini ya, broker asing itu banyak memakai, investor asing atau smart money asing itu banyak memakai broker-broker, tiga broker ini. Jadi artinya memang ini lagi kumpulin gede-gedean di saham BBRI ya. Dapat dari mana mereka? Dapatnya dari retail-retail kayak lu gitu guys. Contohnya apa? XL ya. Ini sekuritasnya para retail ya. Termasuk chart yang kalian lihat ini adalah XL ya guys ya. Stockbit Sekuritas. Ini Mandiri ya. YP ini Mirai juga sama. Ini punyanya retail. Jadi Kruci ini para retail-retail ini sepertinya sudah nggak kuat ya. Sudah nggak kuat nahan floating loss. Sudah muak. Mereka kasih ke asing ya. Kenapa asing mulai akumulasi BBRI? Kemungkinan guys, kemungkinan ya prediksi mereka atas BBRI ini ternyata tidak sesuai dengan ramalan ya. Di ramal BBRI ini mungkin hancur, ekonomi Indonesia akan runtuh, ya BBRI ini akan akan tersiksa lah ya, akan kesulitan. Ternyata mungkin ya di Q1, Q2 ternyata cukup oke-oke aja. Akhirnya mereka mungkin mengincar dividen ya untuk awal tahun depan dan awal tahun depan semua ya, Januari sama Maret biasanya BBRI ini ya. Jadi mereka kemungkinan mengincar itu. Jadi mereka itu masuk dalam jumlah yang cukup gila ya, karena memang BRI ini ya guys ya, liquid. Jadi mereka nggak ada takut-takutnya untuk masuk senilai miliaran bahkan triliunan gitu loh ya. Karena ya mereka yakin bahwa nanti pasti dijual juga bakalan keserap gitu loh ya untuk BBRI ini ya. Jadi gimana kesimpulannya ya menurut gua guys ya, untuk jangka panjang BBRI ini masih sangat oke punya ya. Sangat oke punya karena memang ini adalah Bank Rakyat Indonesia, BUMN ya, anti bangkrut ya. Untuk jangka menengah ini juga masih cukup oke guys. Asing terlihat dana masuk ini triliunan ya, gede banget ya. Harusnya dengan dana sebesar ini BBRI dalam jangka pendek ya, minimal sampai dengan Januari itu pasti akan bergerak naik harganya gitu loh ya. Dan sekarang harga masih is okay, lumayan murah lah ya. Mungkin nggak semurah kemarin 2.600, 2.700 itu diskon banget ya. Itu enak banget kalau kalian udah beli di harga itu, tapi harga sekarang itu masih cukup masuk akal gitu loh ya guys ya. Masih nggak kemahalan banget gitu loh ya guys ya. Ya, kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.